San. Salam cuy. Anjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukono. Nama asli saya adalah Fendi Aksanul. Oke, di dalam The Movie Cerita Rara ini saya berperan sebagai biasanya lah, saya berperan sebagai Sukono. Di sini Sukono mempunyai karakter yaitu biasanya lah pendiam, ya pendiam, budigasan ya budigasan. Tapi di sini luweh ke bucin ya wis nek aja tak jebaro adoh-adoh, aja tak jebaro akeh malah ngurah kabeh wis. Sakmene wae. Oke. Next. Momen paling seru kabeh seru. Bener kata-kata kuwiane kabeh seru. Sing paling seru tetep gak koyo nek roh dia salah naskah. Iya tau. Mungkin gue kabeh tetep gak koyo kuwi. Oh, ini paling seru tetep kuwi, tapi tak kene kabeh tetep seru. Mergo ya wis iki. Gak mungkin nek shoot bukan guyu gak mungkin. Mesti setiap kali shoot guyu. Oke, next. Hal yang paling bikin ketawa saat shoot adalah pertama sing di Ambon Kapten itu paling akak, yakin sumpah paling akak. Terus ono maneh nek ning The Movie iki apa wis akeh sih, tapi cuma sing paling ngakak wis kuwi Kapten. Soale kepaten kok kapten nek sing pengen ra delok bentus kene wis ngono ae wis. Next. Aduh, perasaan pertama kali di depan kamera ambien. Nek pengen roh deloken konten salah jodoh, budal ngopi karo gagal piknik. Iku pertama kali banget jenenge ning ngarep kamera. Wis tolah-toleh ya wis buka fokus nek kamera ngene guys. Kiwa tengah sak kudu di. Ya, wis deloken nek pengen roh pertama kali delok dhewe ya. Next. Waduh, saat dikagumi dalam cerita ini adalah, kalau di dalam cerita ya, sosok yang saya kagumi adalah bapak saya sendiri, yaitu Kang Ji. Karena dimana setiap saya ada masalah, disitulah bapak saya ada. Ya, itu di dalam cerita ya. Kalau di luar itu tetap kabeh tak atau nih cara mono menginspirasi saya dari segi apapun. Saya Ambon, saya Migrul, sak piturut ada inspirasi dari mereka. Tapi nek dalam serial ini The Movie Cerita Rara Bapak Udin Kang Ji. Next. Momen yang paling membuat saya tidak percaya diri adalah ketika saya lapar. Karena dimana saya belum makan, pikiran saya mulai kacau. Naskah gak apal, ekspresi gagal, sak piturut ambyar. Next. Suka duka menjalani shoot The Movie. Oke, suka sukanya ada, dukanya pun ada. Sukane kabeh tak seneng. Berarti iki sukane iki di setiap momen, di setiap kali shoot mesti seneng tok di sini, seneng tok. Tapi ada di kala duka di mana kita merasa capek, di mana kita mulai berarti syuting iki wis piye carane dadi waktu editing, syuting iku tak anggap dukane ya, tapi ya iku iso gawe seneng. Tapi berarti iki kendalane kene iki nek wah awak kesel sak piturute wis dilakoni bareng-bareng wis dukane. Tapi tetep aja lali sukane iki tetep. Next. Oke, perbedaan syuting konten biasa dan The Movie. Di konten biasa, wis kaya biasane sampean ndelok. Di konten biasa kita untuk properti, bahkan dari baju, dari ekspresi, dari ngomong dan dari syuting dan sebagainya itu kita biasa saja. Tapi saya di sini berat di The Movie mulai menanamkan karakter yang sesuai dengan saya, mendalami karakter, terus baju dan sebagainya, properti mulai dipersiapkan dengan baik. Pokoknya beda lah dengan konten-konten yang biasa. Sing gawe gak mood biasanya pertama tetep
pegel ki biasanya marahi asasan. Terus biar api aku terus terang ngger kurang mangan nih tak kamu tak. Oke, untuk kesan-pesan untuk Dagel TV dan khususnya untuk konten The Movie ini, semoga di The Movie ini karena ini adalah spesial konten untuk sobat Dagel semuanya. Jadi saya sebagai pemerhati sebagai semua kru mengharapkan di konten ini kita view membludak ya, view-nya tinggi karena kita ini beda dengan konten-konten yang sebelumnya, konten-konten biasa ya. Pesan-pesan untuk Dagel TV, semoga Dagel TV lebih maju ya Pak Ding, semoga kedepannya lebih maju, terus subscribernya tambah terus. Halo Bang Oni, saya tak rekaman. Terus subscribernya tambah terus apa nih ya, view naik terus pendapatan naik terus. Oke, karena sebentar lagi kita monet. Oke, bye gas kuy. Oke, saya di sini mewakili sebagai eksekutif produser dan juga sebagai penulis naskah. Perbedaan konten movie dengan konten biasa, dari segi saya sebagai eksekutif produser dan juga penulis naskah jelas beda karena hal sepele dari durasi kurang lebih di Cerita Rara ini mempunyai durasi kurang lebih 1 jam. Jadi untuk sobat Dagel yang mau nonton Cerita Rara, siapkan kuota sebanyak mungkin karena kurang lebih kita ini kontennya ini kurang lebih durasinya 1 jam. Terus dari segi cerita itu pun sudah beda dengan konten biasanya. Konten biasa mungkin kita cuma ambil satu alur cerita selesai, tapi di Cerita Rara ini kita buat sedemikian rupa bagaimana penonton itu dapat merasakan kepuasan tersendiri untuk menonton ya. Jadi perbedaannya itu banyak sebenarnya, dari segi mungkin dari segi intern itu dari segi isi konten ya, ini dari segi editing, dari segi kameramen waktu nge-shoot, dari segi pemain, ekspresi dan sebagainya itu sudah kelihatan beda dengan konten yang biasanya. Next, Cerita Rara itu saya nulis dulu, saya bingung mau nyari judul apa, tapi di sini itu saya terinspirasi dari film-film yang ada di Indonesia. Bedanya saya semaksimal mungkin membuat alurnya itu susah ditebak. Sudah itu aja bicaranya. Kenapa Cerita Rara? Karena saya anggap judul yang sesuai dengan isi naskah saya yaitu dengan judul Cerita Rara, karena ini mengisahkan cerita tentang inspirasi buat konten ini. Saya terinspirasi dari film-film yang ada di Indonesia. Saya itu bukan nggak suka ya, gimana ya, film-film di Indonesia di serial TV itu biasanya alur ceritanya itu mudah ditebak. Gini ya, ada orang meninggal, mungkin 1-2 hari lagi hidup lagi. Itu film Indonesia ya. Ceritanya itu meninggal tapi 1-2 hari mesti urip nih. Itu sudah ada. Mesti bariki ketabrak motor mati. Itu sudah biasa ya di film Indonesia kan. Nah, saya semaksimal mungkin membuat alur ceritanya itu susah ditebak untuk penonton. Oke. Next. Untuk ditanya proses syuting, ya. Proses syuting ini Cerita Rara ini saya buat naskahnya itu sudah 2 sampai 3 ataupun 4 bulan yang lalu. Awal syuting kita mulai kan dari 48 scan atau berapa, scan 1 itu kita mulai kalau nggak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Itu scan 1. Karena ada beberapa faktor, ada yang kuliah, ada sekolah, kerja dan sebagainya. Jadi kita fokuskan untuk selesai Cerita Rara itu Oktober bulan ini, bulan ya September ya. September itu kita fokus untuk syuting, dan bulan Oktober itu kita editing kecil-kecilan. Jadi nanti pada tanggal 20 kita up. Jadi untuk ditanya berapa lama,
itu kurang lebih lama banget, 3 sampai 4 bulan mungkin. Next, keluh kesah proses pembuatan naskah. Kalau ditanya proses pembuatan naskah itu keluh kesahnya banyak. Waktu terkuras, pikiran mesti. Karena apa? Saya itu pernah ngebuat itu dari saya dulu kan masih kerja, pulang kerja itu jam 9. Selesai itu saya ngebut buat naskah mungkin sampai jam 1, jam 2 itu pernah, bukan sekali tapi 2 kali. Bagaimana caranya? Saya sekali menemukan inspirasi saya tulis, jadi ben gak hilang inspirasi ini, ben gak hilang, jadi sekali oleh inspirasi langsung tak tulis. Bahkan saya pernah sampai ngopi itu bawa buku untuk nyatet naskah, karena kita budak waktu caranya yang jadi walaupun suwe penting naskahnya jadi sih. Oke, next. Kendala saat proses syuting. Kalau ditanya kendala sebenarnya banyak sih. Mungkin dari segi waktu, dari segi pemain. Untuk pemain mungkin hari ini shoot, ada yang bisa, ada yang enggak. Terus dari segi pemain juga kadang mood itu ada satu pemain yang aku gak mood, aku insecure, aku panas dan sebagainya, itu kita tunda shoot, oke lah. Terus ada untuk masalah tempat dan lain sebagainya, itu kendalanya banyak sekali sebenarnya. Mungkin ya gitu aja sih kendala, tapi seru sih, seru. Next, kendala saat editing ya. Kendalanya gini, di cerita Rara ini saya sudah kasih bocoran tadi bahwasanya durasinya itu kurang lebih 1 jam. Jadi untuk editing itu kita banyak waktu yang terkuras untuk editing. Terus kedua itu untuk masalah alat, jadi kita tuh menggunakan HP sementara untuk editing ya. Jadi mau bagaimanapun durasi 1 jam itu membutuhkan banyak sekali memori. Jadi harus ada yang dikorbankan, entah itu aplikasi game atau apa, ada yang dikorbankan untuk proses editing itu. Next, oke. Sebelumnya terima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan doa-doa semuanya. Alhamdulillah sekarang Jagal TV yes, seperti inilah. Terima kasih kepada Mae, Bapak atau semua guys, support-supportnya untuk kalian semua Sobat Dagel. Terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mensupport untuk proses syuting, proses editing dan lain sebagainya dalam cerita Rara ini. Terutama terima kasih untuk yang sudah merelakan tempat-tempatnya dipakai, terutama untuk di Cafe Dermaga. Terus yang belum melihat prosesnya bisa dilihat di live Dagel TV ya. Terus untuk proses di TPK Singgahan, terus proses lagi di pokoknya tempat-tempat yang kita gunakan untuk proses syuting. Sebelumnya saya sebagai kru, sebagai eksekutif produser untuk cerita Rara dan Dagel TV, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena cuma wujud terima kasih yang saya berikan untuk semuanya. Terus untuk cerita Rara, semoga dengan adanya cerita Rara ini mampu menaikkan derajat dari Dagel TV sendiri, yaitu mungkin dari subscriber, dari viewer dan lain sebagainya, dari sudut pandang penonton dan lain sebagainya. Semoga lebih baik. Dan mungkin kita kasih bocoran untuk kita The Movie cerita Rara ini hanya untuk jajakan. Jadi ketika nanti kita viewer ataupun subscriber naik tinggi dalam cerita Rara ini, kita mau mempatenkan insya Allah bahwasanya Dagel TV itu adalah YouTube untuk serial movie durasi panjang. Doakan ya, semoga itu tercapai. Jadi kita itu saya kasih bicara sedikit, ingin ini hanya untuk jajakan, semoga apa yang kita impikan itu tercapai. Oke, itu untuk cerita Dagel TV. Terima kasih sekali lagi untuk kru, untuk pemain yang dari luar. Terima kasih semuanya, kalian hebat men. Terima kasih dari divisi Dagel Group, terutama dari divisi game, dari divisi musik yang sudah ambil alih, yang sudah ikut campur dalam proses syuting. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Intinya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Gaskwi.